Ya, memang merek ini kan ada dua dimensi ya. Makanya kalau kita bicara merek itu kan di bahasa Inggrisnya kan ada yang bilang brand, ada yang bilang mark atau trademark atau service mark. Nah, kalau kita bicara brandnya itu kan sebenarnya bicara ke arah komersialnya yang kelihatan. Misalkan ada satu brand yang kelihatan misalkan dipasang diiklankan. Nah, itu kita baru bilang brand, belum ke arah trademark. Dia akan menjadi trademark kalau misalkan sudah ada bukti pendaftarannya. Tapi itu keluar ada R di lingkar itu, berarti artinya merek itu sudah terlindungi atau terregister. Makanya nggak sembarangan merek itu nggak boleh sembarangan dikasih tanda R di lingkar. Takutnya nanti sesat, itu artinya merek itu kan sudah terlindungi, posisi sudah aman. Jadi itu Pak, dua dimensi itu harus pegang. Memang nggak semua bisnis itu produknya jalan. Tapi kalau misalkan produknya itu jalan, ternyata brandnya itu tidak dilindungi, maka itu juga akan jadi masalah. Karena haknya itu kan tidak punya masih. Kita masih belum punya hak. Ketika orang punya hak, itu berarti dia bisa buktikan dengan bentuknya sertifikat merek. Artinya negara sudah memberikan proteksi atau perlindungan terhadap brand tadi. Gitu Pak. Mungkin tidak terjadi sengketa terhadap sebuah merek yang digunakan di jenis usaha A, ternyata digunakan juga oleh pihak lain, tapi di jenis usaha yang berbeda. Ya, nah itu sebenarnya ada landmarknya Pak. Ada landmarknya. Tiap perkara gitu ada landmarknya. Itu memang klasifikasinya beda. Di merek itu ada pengaturan namanya NICE Classification Pak. Kita ikut internasional. Di mana NICE Classification itu membagi dua dunia. Dunia merek dagang dan dunia merek jasa. Kalau merek dagang itu klasifikasinya dari kelas 1 sampai 34. Kemudian kalau jasa itu kelas 35 sampai 45. Itu dua dunia tadi itu. Nah, bisa aja kalau misalkan merek terkenal itu bisa lintas kelas, kan kasarnya gitu. Itu ada putusan landmark, Pak. Putusan landmarknya itu adalah putusan merek BMW, di mana kasus merek BMW kemarin itu melawan baju, body man wear. Nah, di dalam putusan terakhir itu mengatakan kalau merek terkenal tetapi kelasnya berbeda, lintas kelas, itu akan diatur lebih lanjut di dalam bentuk peraturan pemerintah. Pada case-nya saat itu, peraturan pemerintah belum dibikin. Cuma itu tidak akan terjadi di sekarang ini. Kalau kita bisa membuktikan mereknya itu memang merek terkenal, maka lintas kelasnya itu sekarang cuma diatur dalam bentuk Permen Kumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Itu bisa Pak, kalau mereknya benar-benar terlihat terkenal, dia bisa mukul lintas kelas. Tapi kembali lagi, syaratnya itu harus merek terkenal Pak, atau well known ya. Dimana kalau belum kita dapat putusan pengadilan merek tersebut belum terkenal, berarti harus diuji lebih lanjut apakah itu mereknya terkenal atau enggak. Gitu Pak. Definisi terkenalnya ini seperti apa Pak? Apakah dikenal secara global atau cukup lokal saja? Ada definisinya Pak. Itu ada di Permen Kumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek itu disebut Pak. Salah satunya ya iklannya, kemudian pendaftaran beberapa negara, banyak negara, kemudian lamanya menggunakan merek itu. Banyak Pak, itu ada huruf sampai A, B, C, D, E, F, G, termasuk nilai dari merek itu berapa, kemudian termasuk penegakan hukum yang sudah berhasil dilakukan, sehingga dia bisa dibaptis lah, istilahnya dibaptis menjadi merek terkenal atau well known mark. Sebuah merek terkadang juga diikuti oleh gambar. Nah, apakah gambar yang sama tapi mereknya berbeda juga dapat menjadi sengketa? Bisa jadi. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya kalau kita bicara device atau logonya itu areanya sebenarnya area awalnya kan perlindungannya di hak cipta, di copyright. Cuma sejak tahun 2014, saya lupa tanggalnya itu, ada di pasalnya, pasal 65, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk logo-logo itu yang dipakai di merek, itu akhirnya tidak bisa didaftar. Walaupun hak cipta sistemnya kan bukan pendaftaran, pencatatan. Tapi negara nggak mau mengakomodir logo-logo yang digunakan di dalam merek. Maka dilempar semuanya di merek. Artinya bisa terjadi konflik Pak, Bapak punya hak ciptanya, kemudian itu kan masalah logo yang dipakai di merek. Akhirnya mulai dari pendaftaran 2015 sudah nggak mungkin negara sudah tidak melakukan mengakomodir pendaftaran ciptaan itu, pencatatan ciptaan yang berbentuk logo-logo yang dipakai di merek. Jadi nanti semua tarungnya di merek, kumpul semua di merek. Kesulitan di merek itu kalau logo aja kan pada saat di search sama pemeriksa kan itu kan ingat-ingat aja Pak. Kalau kita nge-search itu kan nggak bisa keluar logonya itu. Bagaimana cara kita men-search atau menelusuri suatu logo itu juga memberikan tantangan atau kesulitan buat pemeriksa merek substantif. Bisa aja terjadi konflik Pak. Jadi situ punya logonya di dalam merek, kemudian situ lagi punya namanya di dalam merek, ada lagi mungkin ada satunya lagi punya nama sama logonya di dalam merek. Makanya pihaknya bisa seperti itu.
Makanya itu harus hati-hati. Karena apa? Karena aturan sekarang ini kan sudah tidak sama dengan yang dulu. Kalau yang dulu pemeriksa itu memeriksa dulu di awal. Kemudian masyarakat dikasih kesempatan setelah hasil filter dari pemeriksa. Itu di Undang-Undang 15 2001. Sejak 25 November 2016 undang-undang ini sudah ganti, Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, itu pemeriksaan di awalnya itu adalah masyarakat dibalik. Masyarakat dikasih kesempatan untuk komplain dalam waktu 2 bulan. Nah, setelah kalau misalkan nggak ada komplain, 2 bulan sudah terlewati, baru gilirannya pemeriksa merek substantif yang meriksa. Akibatnya apa? Akibatnya ya seperti tadi, bisa terjadi double triple mereknya itu, bisa kembar-kembar gitu. Akhirnya yang kejadiannya adalah harus diselesaikan lewat pengadilan. Harus pembatalannya di pengadilan, Pak. Pengadilan niaga. Kalau begitu, kapan sebaiknya kita melindungi merek yang kita miliki? Ya, waktu awal-awal saya juga diwawancarai itu kan waktu dulu tuh kan temanya, mana dulu nih? Kita daftar merek dulu, baru berusaha, atau berusaha dulu, baru daftar merek. Nah, harusnya dengan adanya case yang barusan ini harusnya sudah terjawab, Pak. Jawabannya adalah sebenarnya kan daftar merek dulu. Cuma pada saat itu saya nggak bisa ngomong, oh daftar merek dulu. Enggak. Karena apa? Karena kita dalam rangka mengedukasi ini ya, masyarakat, itu terutama bisnis yang mau usaha. Jadi saya selalu mengambil patokan seperti dulu kan kayak kartu halo sama kartu simpati, itu ada batasnya, Pak. Kalau saya udah hitung itu, saya hitung itu 150.000. Kalau nilai pemakaian lebih dari 150.000, kita pakai kartu halo, kurang dari 150.000, pakai simpati. Gitu, Pak, dulu, Pak, saya hitungnya. Nah, sama, saya terapkan di sini. Saya bilang, kalau misalkan memang itu produknya direspon pasar, selama 3 bulan kita lihat, ternyata bisa cukup, pasar itu meresponnya baik, ya kan berarti paling tidak kan ada keuntungan. Nah, keuntungan itu bisa di-spend untuk mendaftarkan merek yang relevan dengan produknya. Itu, Pak, saran saya waktu dulu. Coba kayak yang sekarang kayaknya sudah nggak relevan. Karena apa? Karena orang makin lama kan makin dapat pengetahuan itu kan luas lewat internet dan lain-lain, ya kan? Nggak seperti dulu. Masyarakat bisa sekarang yang punya handphone kan bisa mengakses begitu kasus itu ada satu kasus meledak, otomatis oh ya berarti penting, pendaftaran merek itu penting. Sehingga tidak bisa lagi pakai cara yang seperti dulu. Tunggu dulu, ada duit, masyarakat respon, baru kita melakukan pendaftaran. Tapi kadang-kadang juga diabaikan, Pak. Kadang-kadang kita udah hitungannya sudah masuk, udah lewat, masyarakat udah respon, dia lupa. Kenapa? Dia udah keenaan. Wah, usaha udah jalan, ternyata mereknya bermasalah. Mereknya ada yang daftar duluan. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara pendaftaran merek, sistem yang dipakai adalah first to file. Artinya siapa yang daftar duluan, dia itu posisi yang akan diberi haknya sama negara. Ini ya daftar duluan. Sekarang bisa dilakukan online. Jadi bisa kelihatan dia daftar itu bukan aja hitungan. Kalau dulu kan hitungannya tanggal berapa dia daftar. Sekarang kita bisa bicara tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu kelihatan, Pak, sekarang, Pak. Kalau dulu nggak bisa, kita juga daftar jam 5 sore, jam 6 sore nggak bisa. Karena kantor merek dulu kan jam 4 sudah tutup. Kalau sekarang jam 12 malam kita daftar bisa. Jam 1 pagi daftar bisa. Pak Beni, jika pendaftaran merek dapat dilakukan kapan saja, berarti ada kemungkinan seseorang mendaftarkan sebuah merek meskipun belum ada usahanya. Boleh. Kemarin ya bisa juga Bapak misalkan punya ide, kan ide itu bisa datang kapan aja, Pak. Kira-kira Bapak mau pakai apa? Kayak misalkan saya contoh ya, kemarin itu kan saya lihat banyak sekali merek kok, bukan merek ya, kok saya lihat pada saat Indonesia sudah mulai akan mau di lockdown atau enggak misalkan ya. Isunya kan gitu kan. Waktu sebelumnya kan begitu Malaysia lockdown, kemudian saya berpikir, ya udah saya daftarin dah merek lockdown. Kan toh saya enggak niru orang, Pak. Saya daftarin merek lockdown. Untuk kelas berapa? Kan ada kelas-kelasnya. Ya, saya kepingin agar merek ini nggak dipakai orang lain. Ya, saya daftar semua, Pak. Saya daftar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 45. Untuk apa sih sebenarnya ini? Ini juga sebagai edukasi bahwa kita kalau memang punya merek itu bisa. Kita misalkan punya nama yang bagus, kepikiran, kita supaya nggak keblok sama orang lain, kita bisa daftarin duluan. Walaupun barangnya kan masih belum ada, nunggu nanti kalau misalkan nanti kita mau bikin kopi mereknya lockdown, berarti paling enggak kita harus mikir coffee shop itu di kelas 43, kemudian kopinya di kelas 30, atau kemudian kalau misalkan kedai kopi tapi yang cuma jual online gitu, itu kelas 35. Jadi kita paling enggak ngeblok di 3 kelas.
Jadi UKM juga harus sekarang harus kayak gitu Pak pikirnya Pak. Dia harus bayar investasi di awal tuh paling tidak kalau misalkan mau seperti bikin ke depan seperti itu, jadi harus daftarkan di 3 kelas. Jadi harus ada 3 pembayaran. Pembayaran itu untuk pendaftaran merek lockdown di kelas 30, lockdown di kelas 35, dan lockdown kelas 43. Kelas 43 itu restoran, coffee shop, itu kelas 43. Kemudian kalau kelas 35 itu yang online, jualan online. Misalkan jual kopi online, ya kan, itu bisa masuk kelas 35. Kemudian kopinya sendiri, merek dagangnya sendiri, itu di kelas 30. Misalkan merek lockdown untuk kelas kopinya. Nah Pak, dari contoh Bapak tadi, misal merek lockdown. Lockdown sendiri kan kata umum. Apa bisa mendaftarkan sebuah kata umum? Oh, bisa Pak. Kan ibaratnya itu kan walaupun kata itu kata umum, tapi kan barangnya tidak ada Pak. Kata itu untuk barang apa? Kan di merek itu kan harus jelas. Misalkan kita bikin kopi, ya udah merek lockdown untuk kopi. Kan jelas, berarti kita sebelumnya kan tidak ada orang punya kopi lockdown. Mungkin di dunia lain mungkin ada, mungkin sudah daftar, mungkin ya. Mungkin, tapi kan di Indonesia sistemnya kan teritorial. Kan nggak mungkin tiba-tiba merek lockdown jadi merek terkenal. Kapan brandingnya? Karena itu kan datangnya tiba-tiba. Ya kan, kasus ada tiba-tiba ya, kemudian saya kepikiran, lagi baca koran, lagi nyantai-nyantai, Malaysia lockdown, ya udah saya coba daftar lah lockdown. Ternyata ada yang masuk lagi nih, barusan masuk lockdown cafe. Ya mau nggak mau kita kan begitu lihat di publikasi, kan masuk 2 bulan di berita resmi merek, itu juga secara online. Ya mau nggak mau kalau misalkan jangan sampai itu sertifikat ataupun sampai itu terdaftar, ya kita harus ngeblok dia, jangan sampai double gitu Pak, jangan sampai kembar. Caranya bagaimana? Itu namanya oposisi atau ngajuin keberatan. Walaupun ya bayar juga, ada biaya PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajaknya. Nah itu kita lakukan upaya sebelum merek itu terdaftar, sebelum kita harus upaya ke pengadilan. Kita bisa dicegah di levelnya administrasi di DJKI Pak. Jadi kalau kata lockdown tidak didaftarkan di semua kelas, maka pihak lain masih bisa untuk menggunakannya di kelas lain ya Pak? Bisa, kan tidak terkenal Pak. Kata-katanya terkenal, kalau mereknya kan nggak terkenal. Barangnya makanya saya kejar kan. Bicaranya kan merek terkenal, bukan kata-kata terkenal. Kalau merek terkenal untuk apa? Nah, kembali lagi kan ada kasus ini yang kemarin itu, yang rame kan. Superman antara DC Comics lawan yang grupnya Siantar Top itu kan sama. Dan Superman untuk barang apa? Kembali lagi, kalau Superman adalah merek terkenal untuk apa? Barang apa? Kembali lagi, itu semua ditanya. Barangnya apa? Produknya apa? Atau jasanya apa? Itu harus jelas. Karena bicaranya merek terkenal Pak. Bukan gambar terkenal, bukan nama terkenal, nama orang, bukan. Tapi mereknya kan yang terkenal. Untuk barang apa? Bagaimana jika merek tersebut merupakan sebuah singkatan? Contohnya misalkan IBM atau BMW misalkan dipakai untuk obat, ya itu boleh, nggak masalah, keluar kok sertifikatnya. Kemudian BMW dipakai lagi sama jasa travel, tour and travel, BMW tour and travel, boleh kan dia, asal jangan BMW untuk mobil, kan mobil, kemudian showroom mobil itu kan terkait. Mobil, showroom mobil, bengkel mobil. Nah, itu kan kelasnya lain-lain, Pak. Mobilnya di kelas 12, kemudian bengkel mobilnya di kelas 37, kemudian showroom mobilnya itu jual beli mobilnya di kelas 35. Paling tidak 3 kelas dia kunci, Pak. Tapi yang lain kelas punyanya orang. Kembali lagi, merek itu kan ada klaim, itu artinya jenis barang apa yang dia mau kunci. Nah, pada saat itu dimulai dari apa? Dimulai pada saat kita mulai proses mau daftar. Jadi jangan langsung daftar-daftar, Pak. Kita planning dulu sebenarnya. Kita mau apa sekarang ini, dan untuk ke depan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan nanti kita mau usaha kita berkembang seperti apa dengan merek ini. Itu harus di planning. Ya langsung asal daftar Pak. Kalau asal daftar ya akhirnya ya pada saat kita mau daftar lagi yang untuk barang itu kita harus mulai lagi dari nol. Karena apa? Tidak tercover. Contoh, tadi kopi kan. Tiba-tiba ada mereknya itu ada barangnya teh. Ternyata saya nggak ambil tuh, walaupun kelasnya sama tuh, kelasnya 30. Ada teh, lockdown juga. Nah saya tapi nggak ambil. Ya orang lain bisa ambil itu. Walaupun saya dapat duluan. Tapi waktu saya dapat duluan kan untuk kopi, bukan untuk teh. Dianggap kopi sama teh, dianggap barangnya nggak sejenis. Tiba-tiba daftar lagi gula lockdown. Kemudian daftar lagi garam lockdown. Banyak Pak nanti Pak. Makanya di planning kita ke depan nanti mau kerjanya kira-kira apa ya, pengembangan perluasannya seperti apa. Itu harus di planning dari sekarang sebelum punya belum mendaftarkan merek. Sekarang ini banyak diuntungkan karena apa? Informasi kan deras. Cuma masalahnya kadang-kadang efek dari informasi yang deras ini kita nggak tahu yang benarnya apa sih.